Pagi itu, Faiz datang lebih awal dari biasanya. Udara hanggar masih basah oleh embun yang menempel di lantai besi. Lampu-lampu besar di langit-langit baru saja menyala, menyinari seluruh badan pesawat jet yang kini sudah tampak utuh. Pesawat itu bernama Nakamura Falcon X, proyek andalan perusahaan untuk meraih kepercayaan investor dari Timur Tengah. Kontrak senilai 10 miliar dolar telah diteken, dan dalam waktu kurang dari 72 jam, jet itu harus lepas landas sebagai bukti komitmen. Faiz berjalan melewati badan pesawat yang tinggi menjulang. Tangannya membawa lem pembersih dan 2 ember air sabun. Tapi di dadanya, terselip sebuah kitab kecil yang selalu menjadi teman setianya. Ia menuju ujung hanggar, ke tempat biasa ia mengambil air wudhu. Di sana, di antara tumpukan tabung oksigen dan drum bekas pelumas mesin, terdapat sebuah keran yang bocor. Itulah tempat ia membasuh wajah dan menyucikan diri. Tak banyak yang tahu bahwa tempat itulah yang sering menjadi saksi rintihan doanya. Tempat ia menyebut nama ibunya perlahan dalam sujud. Tempat ia mengadu tentang sakit yang tak ia bagi pada siapapun. Sakit ditertawakan, sakit direndahkan, sakit menahan rindu. Dan pagi itu, seperti biasa, saat ia tengah membasuh kakinya, terdengar suara langkah berat. Masih pakai air buat ritual itu? Ya. Seorang teknisi senior Jepang berdiri dengan tangan menyilang. Di belakangnya ada 2 anak muda tertawa kecil. Faiz menoleh pelan, lalu tersenyum. Iya, Pak. Ini wudhu. Saya mau sholat sebentar sebelum mulai kerja. Teknisi itu mendengus, lalu menggeleng. Di negara kami, kerja adalah ibadah, bukan ritual kuno seperti itu. Faiz menunduk. Ia tak membalas. Kalau kamu rajin kerja saja, nggak perlu susah payah doa-doa kayak begitu. Hidup ini soal logika, bukan soal langit. Mereka tertawa kecil sambil pergi. Faiz tak mengejar. Ia hanya menatap lantai, menarik napas dalam, dan berdiri menatap langit-langit hanggar yang tinggi. Seolah berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini." Seperti hari-hari sebelumnya. Setelah sholat duha di pojok gudang tempatnya biasa membentangkan jaket lusuh, Faiz kembali bekerja. Hari ini tugasnya adalah membersihkan panel luar sayap kiri pesawat. Ia memanjat tangga hidrolik, membersihkan bagian ekor jet yang berlapis titanium, dan memoles ujung sirip dengan tangan kosong. Sementara itu, dari lantai 2 ruang kaca, Sayaka Nakamura sibuk memantau grafik performa jet di layar digital. Di sekelilingnya, para eksekutif dari berbagai negara berdatangan. Investor dari Qatar dijadwalkan mendarat besok sore. Dan semua sistem harus sempurna. Tapi pagi itu, ada yang aneh. Monitor layar sistem menunjukkan kode error 408P. Sinyal itu artinya sistem utama mesin jet gagal sinkronisasi. Dalam bahasa sederhana, jet tidak bisa dinyalakan. Sayaka memicingkan mata. Apa ini? Tanyanya cepat. Sensor utama mungkin rusak. Kami akan periksa ulang, ujar salah satu kepala teknisi. Cek sekarang, perintah Sayaka. Semua orang bergerak. Beberapa teknisi langsung masuk ke bawah kabin pesawat, membuka panel demi panel. Satu persatu baut dilepas, kabel dibongkar, komponen dicabut. Namun setelah 2 jam, hasilnya nihil. Jet mewah Nakamura Falcon X tetap tidak bisa menyala. Sayaka mulai gelisah. Ia berdiri di depan jet, melihat semua orang bekerja seperti semut panik. Kenapa kalian semua kelihatan bodoh hari ini? Apa kalian gak sadar? Kontrak ini senilai 10 miliar dolar. Teriaknya keras. Suaranya menggema di seluruh hanggar. Faiz yang sedang mengepel sisi lain pesawat ikut menoleh. Matanya menyapu kerumunan orang yang mondar-mandir. Tapi yang membuatnya tersentak bukan suara bentakan, melainkan tatapan mata Sayaka. Sekilas, mata itu menatap lurus padanya. Seperti menyimpan tekanan yang luar biasa. Seperti seseorang yang sedang memikul kehancuran dalam hitungan jam. Suara gaduh makin ramai. Alat berat didatangkan.
Ahli digital dihubungi dari Tokyo. Sementara itu, waktu terus berjalan. Investor sudah berada di penginapan mewah tak jauh dari bandara. Mereka ingin uji coba terbang besok pagi. Faiz merasa hatinya tak tenang. Ia tahu ia bukan siapa-siapa. Tapi entah mengapa, langkah kakinya terasa berat menjauh. Seolah ada suara kecil yang memanggilnya untuk tetap dekat. Ketika waktu zuhur tiba, Faiz mengambil air wudhu lagi. Tapi kali ini bukan di keran biasa. Ia masuk ke ruang mesin jet karena ingin membersihkan area dekat tangga boarding. Ia melihat beberapa panel terbuka, kabel berserakan, dan para teknisi saling menyalahkan. Saat itu, suara Sayaka terdengar lagi. Kalau sampai pesawat ini gagal nyala dalam 24 jam, kita selesai. Napasnya tersengal. Wajahnya pucat. Ia duduk di tangga jet. Tak peduli bajunya kotor. Lalu, di tengah semua keheningan dan ketegangan itu, Faiz mendekat. Ia menatap pesawat itu.